Calon Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya termuda pada tahun 1992. Keputusannya untuk terjun ke dunia politik ini merupakan awal dari perjalanan panjang John Tabo yang penuh terobosan untuk membangun Papua Pegunungan. Pengabdian John Tabo tak bisa dianggap sepele, karena ia pernah mendorong pemerintah agar mengembalikan hak kesulungan orang asli pegunungan di Kabupaten Jayawijaya. Terobosan lainnya yang saat ini dinikmati semua orang adalah pemekaran sejumlah kampung, kabupaten bahkan DOB Provinsi Papua Pegunungan yang diperebutkan oknum-oknum yang dulunya menolak pemekaran. Berikut ini alasan John Tabo untuk terjun ke dunia politik dan sedikit kisah tentang bagaimana ia mendorong hingga almarhum David Hubi bisa menjadi orang asli Papua Pegunungan pertama yang menjabat sebagai Bupati Jayawijaya. Saya mau ceritakan sedikit sejarah. Bagaimana dulu kami orang gunung, khususnya lembah, sumber daya manusia belum mencapai kuota. Orang pertama yang sekolah gelar sarjana doktorandus itu adalah David Hubi. Saya jadi anggota DPR umur yang paling muda, sama-sama dengan Mama Hubi. Kemudian Bapak Ones tahun 97. Saya sudah keliling tugas mulai dari Kuyawage, dari Ninia, dari Langkabu, dari sini saya jalan kaki sampai di Lili. Dan itu pengabdian. 9 tahun dia bisa ada di pemerintah. Dan saya jadi anggota DPR. Kenapa jadi anggota DPR? Minta berhenti dari pegawai. Karena lihat keadaan itu sedih, pendidikan susah. Orang sakit berobat-obat tidak ada. Pelayanan pemerintah tidak bisa jangkau dengan baik. Ini kita mau berteriak di mana? Tidak ada tempat. Hanya berteriak bisa di DPR. Saya berhenti dan masuk. Dan dulu bupati pertama siapa? Di Wamena ini. Orang tua dan senior ada yang ingat bupati pertama? Bukan. Karma. Andreas Karma. Sebelumnya ada, tapi yang 10 tahun Andreas Karma sampai tahun 77 saya umur 7 tahun. Ya. Setelah Andreas Karma baru Bapak gejolak 77 terjadi, berarti waktu itu Dandim. Dan rakyat angkat dia jadi bupati. 2 periode. Saya selesai SMA. Yang kedua jadi Pak Wenas 2 periode. Dan Pak Wenas persiapkan kader, dua orang tentara. Ada nama Charles dan ada nama Ayub Simerta. Ini saya mau cerita kisah bagaimana kami rebut anak kesulungan itu. Saya mau kasih tahu rahasianya. Yang lain ngomong kosong semua. Dengar apa yang saya ngomongin. Cerita ini saya sudah sampaikan kepada adik-adik supaya mereka ingat. Kita usul 5 nama. Saya ketemu tuh Pak Numberi, dia gubernur. Sekarang Bapak Numberi, jenderal bintang 1. Jayawijaya dengan Nabire itu jatah TNI, tidak boleh orang lain tak bisa masuk. Tapi karena Bapak Numberi, saya ingin mengharap satu fraksi. Bapak, ini aspirasi masyarakat kita, anak daerah juga maju. Kira-kira bisa kain reformasi begini, orang mulai demo ini, kita mau anak daerah juga mau gubernur. Yang bicara saya. Beliau bilang, oke. Kalau begitu sama-sama Nabire ya, tentara saya tarik. Mereka punya tempat tapi saya tarik. Kamu Amena, kamu anak daerah kamu ambil sudah. Nabire juga karena akhirnya penyaika kamu orang Nabire ambil. Itulah APU jadi bupati. Itulah di sini David Hubi jadi bupati. Itu ada kisahnya. Ya, ada kisahnya. Kita usul 5 nama. Tentara 2 tidak turun. 3 orang turun. David Hubi, almarhum Robert Wanimbo, almarhum Nicholas, 3 ada. Kalau mereka hidupnya saya buat orang bisa bicara depan Bapak Ibu. Ceritanya sedih dulu. Saya sudah ceritakan. Kalau saat ini supaya barang ini, benda ini kamu pegang baik-baik.
Kita rebut hak kesulungan itu yang selama ini diabaikan. Sudah bagus, saya Ketua DPR Pak David, almarhum Bupati periode kedua ya, Pak Budiman jadi wakil. Baru mulai kita berjuang kabupaten. Kabupaten tidak ada materi yang kita bahas. Itu tidak mengkosong. Orang yang tolak yang sekarang mereka nikmati. Saya kasih tahu sejarah. Saya pelakunya. Tuhan saksi, alam ini saksi. Rakyat tidak tahu. Dan David dulu itu orang hebat. Punya hati kebapaan. Nanti kamu akan baca, ada buku yang saya lagi susun semua. Cerita perjalanan. Selama saya jadi pegawai, lahir, besar, sampai ketua anggota DPR, ketua DPR, segala macam, perjuangan apa yang kita lakukan. Sampai ke sini dan kita rebut kembali. Periode berikutnya Pak David turun. Saya pulang ke Kedulikara. Ones pulang ke Yahukimo. Hari beri dilanjutkan. Di sini kecolongan kepada anak lembah yang salah melakukan perjalanan itu, tidak bertanggung. Hak kesulungan kamu lepas. Hadirkan orang lain dong. Sekarang kamu 5 tahun sakit hati dong. Siapa yang obati kamu kalau sakit hati? Pilih kembali, rebut kembali hak kesulungan itu. Kasih, murni. Kasih dua itu. Saya ada di belakang. Kalau kamu tidak mampu dengan saya di depan. Jangan jual harga dirimu. Jangan jual adatmu. Jangan jual tanahmu ini. Jangan jual tali pusatmu yang ditanam di tanah negeri ini. Kini John Tabo memutuskan untuk melanjutkan tekadnya untuk membangun bumi Lapago dengan maju dan bertarung di Pilkada tahun 2024. Ia berpasangan dengan Ones Pahabol yang juga sangat terkenal dengan pengalamannya. Semoga impian dan tekad John Tabo dan Ones Pahabol dapat tercapai agar keamanan, kedamaian, dan ketentraman di Provinsi Papua Pegunungan dapat terwujud. Wamena, Corak Papua.